Saya catat, itu saya screenshot live streaming Edis ya. Ini argumennya di sini dicatat Edis semua. Edis sendiri memang mengangkat ini ya. Nih ini lihat ya, ini gambar Edis ya. Kelihatan nggak Pak Bom Bom? Silau. Jadi dia lagi live, saya screenshot. Satu argumen Edis, Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan. Yang kedua, Yesus itu Tuhan. Yang ketiga, Tritunggal atau hipostatis dibuang ke tong sampah. 4. Poligami dalam Bible itu ada. 5. 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. 6. Penyembah patung Maria tradisi pagan Roma. 7. Penyalipan Yesus adalah perbuatan iblis. 8. Yesus punya Tuhan. 9. Proskoneo atau menyembah manusia. Yang ke-10 RK, MP, Bom Rudi, apologet botol. Kalau orang yang mengatakan orangnya tidak ada, membicarakan orang yang tidak ada itu kayaknya kurang pantas ya. Ya kalau begitu, Bapak bisa panggil binatang Edis ke sini Pak? Kok bisa panggil? Oke, lain kali. Oke. Saya hanya Oke, makasih ya. Ya makasih, dadah. Kau panggil binatang ke sini ya. Panggil binatang. Kau kan binatang juga kan? Panggil binatang ke sini. Binatang Edis. Maka saya juga bisa mengatakan, ya, sama seperti yang kau narasikan kepada iman Kristen, saya juga bisa menarasikan bahwa Allah tidak pernah ada. Ini dongeng, ini iblis yang disembah Tuhan negeri Mekah. Jangan katakan saya hujat, karena tidak ada yang bisa bertemu dengan dia. Ini iblis, Allah Subhanahu Wa Taala iblis. Back to topic. Tunjukkan Back to dalilnya. topic. Ya, sebentar, saya Tunjukkan tunjukkan. dalilnya kalau Allah itu Saya iblis, tunjukkan. Kalau saya pakai dalil. Saya tunjukkan. Ya, silakan tunjukkan. Silakan Nomi. Oke. Baik, teman-teman, kali ini sebagai orang Islam saya mengucapkan terima kasih kepada Edis karena telah meringankan tugas saya menghancurkan kekristenan dari dalam ya. Tolong rekam ya, rekam pernyataan Rifa. Ini bukan saya yang bicara, ya. Edis itu lawan saya karena saya harus bikin dari dalam gereja dulu. Rifa ini saya selalu berdebat, oke? Ini setujunya Rifa. Ini bukan rekayasa. Ini pernyataannya Rifa, oke? Lanjut Rifa. Ya, saya mungkin ini dulu, saya kesaksian dulu ya. Saya akui itu saya benci sekali sama Edis. Awalnya saya sangat benci ketika dia mengatakan Nabi Muhammad Raja SKS, kemudian saya tampar, kemudian dengan saya komparasi, tapi dia tidak bisa jawab. Saya pikir ini orang, ini menghina sekali, menghina agama Islam. Tapi saya yakin, ya Allah ini pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu kenapa orang ini bisa viral dan didukung oleh banyak Kristen. Ternyata Allah jawab semua pertanyaan saya, kenapa Edis ini kok bisa viral gitu. Ternyata dalam pandangan kami Islam, Edis itu sedang membantu kami menghancurkan agama Kristen dari dalam. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, ada 10 argumen Edis yang saya sangat support. Dan itu memang hal yang saya ajarkan ke Edis dulu waktu di Zoom. Argumen itu yang saya tanamkan sama Edis. Edis, penyalipan itu karya iblis Edis. Edis, penyalipan karya iblis. Edis, Yesus punya Tuhan. Edis, Bible itu mengajarkan politeis. Nggak ada larangan Kristen itu poligami Edis. Tritunggal itu buang sudah ke tong sampah Edis. Alkitab itu banyak dirubah-rubah Edis. Ya, apalagi terakhir ini apa? Terakhir ini Bible mengajarkan sama Malikil Malak, dia bilang Bible mengajarkan politeis, poligami tidak dilarang di gereja, tidak dilarang di Bible, tapi gereja yang larang. Apalagi ya, terakhir itu yang viral ini baru-baru ini, buang Tritunggal ke tong sampah. Yang pertama apa Bu? Yang item pertama apa? Yang pertama penyalipan karya iblis. Ya, penyalipan karya iblis. Ini saya ada catatannya nih Pak Bom Bom. Saking saya senangnya saya catat itu. Bentar. Ya, yang kedua. Bentar saya ambilkan catatannya ya. Teman-teman rekam ya. Ini bukan saya minta bantu sama Rifa, enggak. Rifa ini teman partner saya diskusi. Kami ini berantem kalau diskusi. Tapi kalau masalah pertemanan tetap kami berteman ya. Saya catat. Itu saya screenshot live streaming Edis ya. Ini argumennya di sini dicatat Edis semua. Edis sendiri memang mengangkat ini ya. Nih ini lihat ya, ini gambar Edis ya. Kelihatan nggak Pak Bom Bom?
Silau. Jadi dia lagi live, saya screenshot. Oke, saya bacakan ya. Satu, argumen Edis, Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan. Yang kedua, Yesus itu Tuhan. Yang ketiga, Tritunggal atau hipostatis dibuang ke tong sampah. 4, poligami dalam Bible itu ada. 5, 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. 6, penyembah patung Maria tradisi pagan Roma. 7, penyalipan Yesus adalah perbuatan iblis. 8, Yesus punya Tuhan. Apalagi nih yang 9, 10 ini nggak nampak di kepala dia nih, ditutupin kepala dia nih. 9 proskoneo atau menyembah manusia. Yang ke-10 RK, MP, Bom Rudi, apologet botol. Itu ditaruh di situ. Iya. Yang ada begini Umi Rifa. Dia bilang ya Yesus itu punya Tuhan. Yang terakhir toh, terus dia bilang Alkitab sudah ditambah-tambahi. Toh, Umi, betul? Nah, itu kan sama dengan saya pernah diskusi dengan Umi Rifa. Itu pernyataan Umi Rifa yang Edis bawa sekarang. Yang terakhir dia bilang dia tidak pernah menyembah Yesus atau Bapa. Dia hanya berbakti. Betul nggak? Berbakti. Nah, berarti kita tahu bahwa berbakti, kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara. Kalau Tuhan kita harus menyembah. Nah, pertanyaannya di Alkitab kami, dalam Yohanes 4 ayat 24, barang siapa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, apakah bisa kita rubah? Barang siapa berbakti kepada Allah, berbakti dalam roh. Nah, ini pertanyaan saya Umi Rifa. Tapi Oten ini, minta maaf, makanya saya setuju dengan Lodi. Oten ajaran kebingungan. Karena Oten itu keturunan Edis. Saya jujur, saya gak bakalan diskusi sama Umi Rifa, minta maaf. Sebelum saya benahi dulu dalam rumah. Silakan. Jadi ini teman-teman bukan rekayasa ya. Saya gak pernah undang Umi Rifa untuk naik di saya punya room. Saya kalau berdiskusi dengan Umi Rifa, kita berdebat musuh. Tapi kalau macam kita kalau di bawah ring, kita berteman, biasa. Karena kita anak satu bangsa, kita bukan penjajah. Apapun yang terjadi, orang Amerika ke Australia, meskipun Israel juga datang ke Indonesia, kita harus angkat senjata. Karena kita anak satu bangsa ya, bukan masalah agama. Kita lahir satu bangsa, satu nusa tanah air, oke? Itu kita harus berbakti kepada bangsa dan negara kita. Itu berbakti. Tidak mungkin kita berbakti kepada negara dalam roh dan kebenaran, oke? Tolong pahami itu. Jadi kalian ini pernyataannya Rifa loh. Dia mendukung ini. Untuk penghinaannya terhadap Kristen saya support. Untuk porak-poranda, dia memporak-porandakan ajaran Kristen saya support. Ibarat kata, mohon maaf saya pernah bilang begini ya. Edis itu punya herder. Herder Edis membayar Edis untuk menghancurkan Tritunggal dari dalam. Edis itu herder saya tanpa perlu saya bayar. Ya. Edis itu herder saya menghancurkan kalian-kalian semua Tritunggal. Menghina Katolik dia. Sebenarnya apa yang dilakukan Edis itu hal yang perlu saya tepuk tangani sebagai apologet dari Islam. Tapi sebagai warga negara Indonesia saya miris. Kenapa? Karena Edis hadir untuk membuat kerusuhan dalam dialog lintas agama yang merusak metode dialog yang benar. Metode dialog yang benar itu adalah saya dan Pak Bom sepakat bahas satu tema dengan ada timer dan juga ada moderator. Itu baru dialog yang benar. Mau kita nanti baku hantam keras, tapi setelah itu kita langsung tetap menjadi saudara satu bangsa, beda keyakinan. Kita sepakat untuk berbeda. Nah, jadi kalian para pembenci Pak Bom di bawah itu adalah herder Edis dan organisasi ini sudah dibentuk. Nama ketuanya Reda Marbun ya. Penuh kasih sekali mulutnya itu. Jadi kalian itu ya. Saudara-saudara Kristen pendukung Edis ini adalah orang yang seolah-olah percaya semakin biadab mulutnya orang Kristen itu ada Kristen. Kalian merendahkan Kristen, saudaraku. Justru orang-orang yang kalian tuduh bidat itulah orangnya baik-baik. Orang yang kalian hina itu rata-rata adalah orang yang bisa duduk bersama dengan orang Islam.
Ya, makanya saya bingung kenapa semakin ada orang Kristen yang dibenci sama mayoritas Kristen, justru orang baik gitu loh. Tapi ketika dia disupport sama mayoritas Kristen, Sopiatul nginjak Quran 3 kali. Edis, kiamat, menghujat Katolik. Kenapa kalian suka dengan orang-orang menghujat? Tandanya kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang kalianlah yang bidat. Kalianlah yang bidat sesungguhnya, ya. Kalau kalian mau ikut Kristen, ajaran bapak-bapak gereja, kalian tahu jurnalnya, kalian bisa cari jurnalnya, bukan? Nah, kalian itu adalah orang yang mensupport saksi Yehova. Dan saya suka akan hal itu, karena dalam Islam memang Yesus di bawah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Ya. Nah, itu memang saya sangat berterima kasih kepada Edis yang telah membuat argumen ajaran saya. Saya berusaha dulu waktu di Zoom itu terus tema saya. Penyalipan karya iblis. Itu tema saya itu dulu. Bang Zuma pun itu dia angkat terus. Penyalipan karya iblis. Penyalipan karya iblis. Alhamdulillah Edis telah mensepakati dan bahkan mengajarkannya itu. Terima kasih buat Edis. Tepuk tangan buat Edis Pak Bom Bom. Tepuk tangan buat Edis. Nah, jadi ini kejujuran ya. Jadi teman-teman Kristen silakan. Ini Rifa ini bukan dia adu domba, tidak. Karena yang selama ini ya 5 tahun lalu Edis diskusi sama Rifa. Edis itu selalu mengiyakan. Jadi pertanyaan yang Rifa ini sekarang Edis bawa. Yang kita menikmati ini. Orang Islam tidak pernah mengakui Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Ini Rifa mereka. Nah sekarang mereka setuju dengan Edis. Terus ngapain saya mau diskusi sama Rifa lagi? Ngapain? Temanya apa? Gak ada. Paling teman-temannya Rifa kita pergi makan di restoran dong. Ayo dong. Ya kan? Itu paling temanya pergi makan. Kumpul-kumpul silaturahmi. Ya itu. Ngapain mau diskusi? Udah clear kok Edis. Sekarang tugas saya adalah. Ya tugas saya di sini adalah. Saya mau memperkuat iman Kristen. Rifa boleh di komalnya dia menyerang Kristen Epen. Saya di sini sendiri makanya saya minta maaf teman-teman Islam. Saya fokus kepada orang Kristen. Karena apa yang Edis beberkan itulah pernyataannya Rifa. Selama 5 tahun lalu dia diskusi sampai tahun 2021 dia menghujat Katolik, dia lari ke Malaysia. Bobson ya, Bob itu Bob yang dari HKBP yang lapor dia ya. Amerika. Yang di Malaysia saya, Edis itu ke Amerika, kabur. Kalau saya kuliah. Enggak, Edis waktu itu lari ke Malaysia waktu itu 2021. Hah? Dia lari ke Malaysia. Oh ke Malaysia? Iya gara-gara Bobson yang lapor itu. Tanya Julius lah. Coba tanya Julius. Kami tahu kok 2021 itu. Nah itu. Ya jadi saya jujur ya, jangan kalian bilang saya dan Rifa berteman. Tidak, kami berteman ini masalah diskusi secara akademik, ya. Saya senang Rifa karena dia punya literasi itu akademik. Dia mau menghujat saya, bagi saya itu kita ini kan di Indonesia kan boleh kita berdiskusi, diizinkan. Kalau umpama kita nggak boleh, pasti kita sudah di take down ya, sudah di take down. Nah, sekarang Rifa ini dia bukan apa, tidak. Dia karena judul saya di sini kan pendukung Edis naik, makanya Rifa naik. Rifa bukan berdebat sama saya, dia mendukung Edis karena bukan saya bilang pendukung Edis mari debat dan saya. Karena saya mau diskusi sama Rifa, kecuali Rifa Kristen, dengar ya, Rifa Kristen itu boleh baru saya debat. Tapi Rifa kan Islam, saya harus diskusi 2 arah. Gak bisa saya diskusi 1 arah, gak bisa. Namanya diskusi itu 2 arah, apple to apple, baru diskusi 2 arah. Membawa ini. Nah sekarang Rifa Islam. Rifa kan mendukung dalam arti pernyataannya Rifa yang 5 tahun lalu itu sudah dilontarkan sekarang. Nah minta maaf Rifa ya, saya mengutip surat Al-Maidah ayat 14. Yang mana situ Allah berfirman bahwa orang Kristen akan ribut bersama-sama dengan orang Nasrani. Betul Umi Rifa? Itu terjadi. Dan itu Rifa punya alasan. Saya bukan apa, saya Al-Quran juga saya belajar. Ya, itulah kami namanya apologetika. Dan Edis bukan apologetika, Edis pendebat dan penghujat. Ingat ya, dia bukan apologetika. Sama pencari donasi. Primo, itu primo ya. Jadi orang Islam
Sekarang yang membuat kita berat adalah Edis. Kalau selama ini Edis berdebat, saya jujur, saya katakan, saya biarkan saja. Tapi sekarang otomatis Rifa sudah mengatakan bahwa dia mendukung Edis. Ya wajar lah. Terus sekarang saya mau diskusi dan Rifa bikin apa? Ngapain? Percuma. Dari dulu saya diskusi dan Rifa tentang ketuhanan. Alkitab mana asli yang palsu. Edis sudah mengatakan Alkitab sudah ditambah-tambahi. Nah, saya mau bikin bagaimana lagi? Mau dengar rekamannya? Nih, saya putar rekamannya. Sebentar Umi Rifa ya. Saya putar. Bentar. Umi Rifa bicara dulu, sambil saya cari dulu. Ya, jadi memang saya akui, saya benci sekali dengan Edis di awal. Karena dia menghujat Islam. Saya tidak suka dia menghujat Islam. Saya akui saya sangat benci dengan mulutnya. Bahkan saya bisa mengembalikan omongan-omongan Edis dengan mengkomparasi balik. Ya, tapi semakin ke sini malah saya pikir ini Edis jangan-jangan nyamar ini ya. Kenapa semua argumen yang kami ajarkan dulu itu justru malah dilontarkan dia. Ajaran penyalipan karya iblis itu adalah upaya kami umat Islam menyadarkan kalian Kristen dari dulu bahwa penyalipan itu karya iblis. Dan ternyata saya lihat di jurnal ilmiah dalam ranah teologi Kristen, seluruh pendeta Kristen sepakat bahwa penyalipan karya Allah. Tapi Edis bilang penyalipan karya iblis, itu tepuk tangan. Ya karena memang saya pengen kalian tahu menurut kami umat Islam penyalipan itu adalah karya iblis. Begitu. Ya. Nah begitu juga ketika Edis bilang poligami itu adalah ajaran Bible. Bible dirubah-rubah. Kemudian apalagi ya? Buang Tritunggal ke tong sampah. Yesus itu punya Tuhan. Itu saya sepakat itu. Ya. Saya sangat senang dengan argumen itu. Yang paling saya senangin dari semua argumen itu penyalipan karya iblis itu argumen yang sangat luar biasa. Yang kedua ini pasti, ini dulu saya pernah diskusi dan Umi Rifa, kalau nggak salah 5-6 tahun lalu. Ini pernyataannya sama dan Edis. Dengar baik-baik ya, dengar ini. Adalah orang yang percaya bahwa ada banyak tambahan-tambahan di dalam Alkitab. Jadi ketika penyalin itu menyalin Alkitab, di dalam Alkitab itu ditambahi oleh para penyalin-penyalin itu sendiri. Salah satunya misalnya tentang kutipan kata-kata, dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Itu juga kata-kata yang ditambahkan. Cuman ini banyak, saya kasih contoh bang ya, biar abang ngerti. Makanya sebenarnya itu ya, itu sudah meruntuhkan iman Kristen. Karena dalam Wahyu 22 ayat 18, jangan menambah atau jangan mengurangi. Itu iman kita orang Kristen. Dengan pernyataan Edis begini, saya jujur, Rifa pada waktu itu dia dukung bilang Alkitab sudah begini. Saya langsung bilang, Umi Rifa kita stop. Betul gak Umi Rifa? Sudah stop. Ngapain kita mau diskusi lanjut? Karena waktu itu Rifa sudah kelepasan emosi, dia sampaikan demikian. Nah sudah konteks keluar. Jadi ngapain kita mau diskusi? Nah saya tunjukkan Alkitab. Nah kalau Edis lebih parah, kenapa saya katakan dia parah? Dia ngaku dia Kristen. Dia menyerang, dia ambil pisau bundir. Kalau Rifa ibaratnya dia menyerang saya. Kalau Edis bundir, itu bundir yang fatal itu loh. Sekarang dia sudah mengatakan demikian. Kira-kira itu bundir parah gak itu? Itu udah parah teman-teman. Ya. Ya. Jadi minta maaf ya. Saya di sini tidak undang Rifa. Saya bikin judul pendukung Edis naik. Wajar kalau Rifa. Sekarang saya mau diskusi dengan Rifa. Tidak akan pernah saya mau diskusi. Selama Edis tidak bertobat, minta maaf sama orang Kristen, saya tidak akan pernah mau diskusi sama orang Islam. Percuma. Ngapain? Lebih saya silaturahmi. Mereka ajak saya kemana, saya datang ketemu gak apa-apa. Nama saya tidak pernah mereka bilang, oh bom penghujat. Gak ada, tanya Rifa. Saya gak pernah. Saya menghormati. Dalam arti kita berdebat yang diizinkan oleh Indonesia. Kita punya pemerintahan izinkan kita berdebat secara ilmiah, akademik. Bukan menghujat. Kalau menghujat ya sudah.
Kalian cari jalan, penjara siap. Ya. Kalau Edi Sofiatul itu sudah menghujat, sudah injak kitab suci. Nah kitab sucinya Presiden Republik Indonesia lagi. Ya, itu sudah menghujat. Itu gak dibenarkan di ajaran Kristen. Ya, silakan kalian ya, sebentar ya, saya salam-salam dulu ya. Ini siapa tahu ada mau bertanya sama Umi Rifa. Selamat malam, terang. Terang. Shalom, terang dunia. Oke, Abang Is. Yang mau naik bertanya sama Umi Rifa, Mara Rifa, setuju dan silakan. Saya nggak janji sama Rifa ya, enggak. Saya nggak berjanji, cuma karena saya bikin judul begini Rifa naik. Oke, Is, kayaknya kau ada putar loudspeaker ya? Is, ribut sekali Is punya ini ya. Tolong jangan putar loudspeaker di samping ya. Yang mau naik bertanya sama Rifa silakan. Bang Is silakan Bang Is. Silakan, ada yang mau ditanyakan silakan Bang Is. Ya, Mbak Iba, terima kasih. Shalom. Shalom. Silakan Bang Is. Salam ya, sabar Pak Esa ya. Silakan Is. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu kalau orang yang mengatakan orangnya tidak ada, membicarakan orang yang tidak ada itu kayaknya kurang pantas ya. Ya kalau begitu, Bapak bisa panggil binatang Edis ke sini Pak? Kau bisa panggil? Oke, lain kali. Oke. Saya hanya Oke, makasih ya. Ya makasih, dadah. Kau panggil binatang ke sini ya. Panggil binatang. Kau kan binatang juga kan? Panggil binatang ke sini. Binatang Edis. Mumpung ada Rifa. Bom. Ya, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rifa. Salam toleransi ya, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyapa aja teman-teman Kristen dan Islam. Saya Islam. Ya, selamat dengan adanya kesejukan di antara dua agama ini, ada Islam, ada Kristen, ini menunjukkan bahwasanya Islam dan Kristen damai di Indonesia. Lanjutkan Pak Bom, Unirfa. Saya turun dulu. Selamat malam Pak Bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Saya maunya kita diskusi baik-baik. Ya, saya nggak mau menghujat Pak. Karena saya paham bahwa kita ini kan diskusi ini kan satu anak bangsa. Diskusi boleh, tapi saya tidak mau menghujat. Kalau saya dihujat nggak apa-apa karena nubuatan Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian. Ya, oke Pak ya. Oke. Selamat malam Bro Aser. Selamat malam Bro. Selamat malam. Uni Rifa, kawan saya itu banyak loh. Teman baik saya Ustadz loh. Kita sih tahu diskusi agama ya masing-masing aja iman ya. Maksudnya ya yang saya nggak pahami dari Islam saya pelajari, yang nggak paham dari Kristen kawan saya pelajari. Kita sih no problem. Makanya saya kadang-kadang bingung di TikTok ini pada ribut, bingung saya terus terang. Kita nggak ada apa-apa, ya iman masing-masing aja, walau bisa apa aja tuh sih. Karena kan kita nggak pernah tahu. Saya mau nanya Uni Rifa, dalilnya di mana salib itu direncanakan iblis, rencana iblis? Mungkin saya belum pernah baca kali kitabnya di Alkitab. Oke. Saya jawab ya. Karena saya mengajarkan itu ke Edi sekitar beberapa tahun silam, berulang itu terus yang kami diskusikan. Tentu kalau menurut saya sebagai orang Islam, dalilnya adalah Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Mungkin nanti kalau secara pandangan Pak Bom bolehlah ajarkan ke Kristen. Tapi Edi sendiri mengatakan itu dalilnya. Apalagi ketika Bapa berkata, inilah anakku kepadanya aku berkenan. Tidak pernah dikatakan salibkan dia. Itu juga kutipan Edis. Jadi perlu Anda ketahui yang menekankan bahwa penyalipan karya iblis itu adalah Edis. Dan saya mensupport argumen itu. Karena dalam pandangan Islam ya, Yesus itu tidak disalib. Nabi Isa tidak disalib. Dan yang menginginkan kematian Nabi Isa itu adalah orang-orang yang semuanya adalah pengikut iblis. Yaitu orang Yahudi dan Romawi. Maka secara tidak langsung yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Dalam pandangan kami. Dan disupport oleh pandangan Edis bahwa penyalipan karya iblis. Dalilnya mana? Yang saya ajarkan ke Edis berulang-ulang adalah Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Abang Aser, silakan. Terus satu lagi,
saya juga banyak yang belum ada yang saya pahami kalau saya tanya kawan teman-teman saya yang orang Islam itu ya. Di Al-Maidah 33 itu kan ada apa yang disalib apa penyalipan. Pertanyaan saya siapa itu yang disalibkan di situ? Di Al-Maidah 33. Oke. Di Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan, tapi yang ditekankan adalah bahwa wama qataluhu wama solabuhu. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi kami tidak diberitahu siapa yang disalibkan. Sama seperti kami tidak diberitahu hal-hal yang memang tidak menjadi keimanan kami secara fundamental. Maksudnya adalah tahu atau tidak tahu kami bahwa siapa yang disalibkan itu namanya si Fulan, itu tidak mempengaruhi keyakinan. Tapi kalau kami tidak tahu Nabi Isa disalib, itu mempengaruhi keyakinan. Contoh, seandainya kami tidak tahu Nabi Isa ini disalib atau tidak, kami percaya Nabi Isa disalib, itu sama saja kami percaya perbuatan iblis itu dibenarkan Tuhan. Karena Edis mengajarkan begitu. Kata Edis, penyalipan adalah karya iblis yang diberkati Tuhan. Nah itu urusannya dia lah, imannya Ya. dia lah. Saya nggak beriman begitu. Kan enggak, tema kita kan di sini pendukung Edis naik. Saya kan membenarkan argumen Edis, Bang. Oke, enggak di Al-Maidah 33 Gitu. kan ada tentang penyalipan. Tidak disebutkan. Pertanyaan saya siapa tuh yang disalibkan di Tidak Al-Maidah 33? disebutkan. Saya sudah jawab, tidak disebutkan namanya. Oh, jadi nggak ada ya? Hmm. Oke. Ya, itu aja Tidak sih, disebutkan, bukan tidak ada. Beda, Bang. Tidak ada dengan tidak disebutkan beda. Contoh, ada orang masuk ke rumah saya, ada. Siapa namanya? Tidak tahu. Siapa Nah. namanya tidak disebutkan. Kalau Gitu. di Al-Maidah 33 penyalipan itu ketika kira-kira pada zaman siapa ya? Zaman baginda Rasulullah atau zaman Oh siapa ya? tidak. Nabi Isa dengan Rasulullah SAW itu beda. Zaman beda. Ya. Zamannya Rasulullah itu Nabi Isa sudah tidak ada. Dan kami tidak pernah mengimani Nabi Musa sejaman dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad sejaman dengan Isa. Kami tidak pernah mengimani itu. Kami sama seperti Anda sebagai Kristen tidak dijelaskan siapa si Anu dalam Bible yang dimaksud Yesus. Dan juga Anda tidak dijelaskan siapa tetangga Bunda Maria ketika dia hidup, sama. Kami juga tidak semua dijelaskan oleh Allah karena Quran itu bukan kitab yang Anda ingin. Kitab Quran itu diturunkan bukan menjawab apa yang Anda ingin tahu, tapi memberitahu apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui. Ya, shalom Pak Karena di Bom situ Bom. ada Shalom Pak Bom petunjuk. Bom. Pak Bom Bom, jangan ini dulu Pak Bom Bom ya. Saya lagi Salah ngomong panik, ini, saya orang ini suka ganggu. Nggak usah panik. Orang ini suka menghujat ini Pak Bom Bom. Ya, saya lagi mendukung Edis. Kamu harus support saya. Saya lagi dukung Edis nih. Nah, jadi menurut Edis, penyalipan adalah karya iblis dan saya senang dengan argumen itu. Ya, itu artinya sih imannya dia, biarin aja, saya nggak ada urusan. iya, enggak, Dia mau tema jungkir kita Bang balik, Asyar, tema kita itu pendukung Edis naik, Oh, Pak. iya. Saya ini pendukung Edis dalam 10 argumen. Oh, gitu. Ya, Tapi yang terserah 10 itu. saya enggak. Tapi yang 10 saya enggak sepakat ya. Kalau RK sama Robert Lele botol, tapi saya enggak sepakat kalau Pak Bom Bom botol. Kenapa? Di antara pendeta yang lain yang ada jurnal ilmiahnya, kalau dia sampaikan tuh Pak Bom Bom. Saya baca jurnalnya. Saya Kalau membaca saya sih, jurnal Kristen ya. Saya mah iman masing-masing aja lah. Walau alam disawab lah kalau saya mah. Ya udah itu Ya aja. karena Terima konteksnya kasih, kan di Bu sini Rifa, saya ya. Oke. membenarkan argumen Edis Pak Asyar ya. Ya itu nggak apa-apa, itu hak ibu. Saya sih nggak ada urusan lah di situ. Oke. Nah karena Terima itu kasih, yang Bu, saya ya. ajarkan itu. Yang ngajarkan Edis bahwa penyelipan karya iblis itu kami. Apologet Islam dari dulu bertahun-tahun. Akhirnya dia sadar juga. Menurut kami sadar ya. Menurut Kristen justru dia sesat. Ya karena saya baca tuh jurnal ilmiah yang ada 3 tuh jurnal yang saya baca tuh. Dari beberapa STT. Tidak pernah satupun bapak-bapak gereja itu mengajarkan penyalipan karya iblis tuh nggak pernah. Edis ini nanti punya, saya yakin Edis ini bakalan menjadi salah satu petinggi Kristen baru nih. Sama seperti yang lain-lain kayak Ellen G. White. Nah Edis ini nanti Dia mau bakalan, nyembah- karena nyembah hanya Edis gunung, kayak mau nyembah- satu-satunya mau Edis. nyembah pohon, mas saya nggak urusan saya. Bentar Bang Asher, bentar. Hanya Edis lah yang luar biasa. Satu-satunya manusia Kristen yang mengakui penyalipan karya iblis sebagaimana yang kami inginkan. Keren. Saya akui itu. Memang itu terbukti. Itu urusan Pak. dia lah. Nggak, gini. Itu bagi saya begini ya. Ini Rifa jujur loh. Karena selama saya berapologet dari 2012 di Facebook, nama saya Jangkar ini ya. Ya, itu ada data semua di Facebook sekarang. Ya.
Itu memang selama saya ketemu orang, baru kali ini Edis yang mengatakan demikian. Dan ini adalah Nabi Milenium. Saya tak katanya Nabi. Ya, Nabi Milenium. Kalau luka tabunan kita tahulah dia sakit lah. Edis ini normal. Ya, normal. Aja pusing amat mikirin bidat sesat. Ya udah, nah itu kan Anda kan bukan penginjil kan kita kan. Ya jadi minta maaf ya. Teman-teman yang sekarang sudah naik, kalian boleh bertanya sama Rifa, boleh ya. Tapi jangan menyerang imannya. Kita lagi berbicara tentang Edis ya. Ini sesuai Masing-masing lah. ya. Enggak, bukan. Bentar bro. Kita diskusi ini bukan tentang Al-Quran, bukan. Kita lagi berbicara tentang Rifa mendukung Edis. Karena Rifa punya pernyataan itu yang kalian harus bertanya. Kenapa sampai dia demikian? Oke, ingat ya. Ini kita diskusi tema malam hari ini. Silakan. Selamat malam Tanimbar ya. Saya izin bertanya terlebih dahulu ya Pak Bobo. Boleh. Silakan. Tanya dulu. Kak Rifa, terima kasih ya sudah mau naik ke rumahnya Pak Bombom. Saya mau tanya nih ke Kak Rifa ya. Pertanyaan saya sederhana, apa urgensinya Kak Rifa naik ke rumah Pak Bombom? Dengan Kak Rifa itu mengatakan Kak Rifa ini mendukung Edis, sementara di satu sisi Kak Rifa mengatakan Edis ini menghujat agama kakak gitu loh. Urgensinya apa kakak naik ke sini sekarang tuh apa itu? Silakan kakak. Iya, karena memang judulnya pendukung Edis naik untuk argumen 10 argumen itu saya mendukung Edis. Saya harus jujur lah. Saya kan orang yang gini bro. Kita ini kalau bicara itu jujur gitu loh. Kalau memang perasaan kita begitu ya begitu. Saya demi Allah, saya sangat menyukai keviralan Edis dengan 10 argumennya. Urgensinya apa saya naik ke sini? Karena judul pendukung Edis naik dan saya tertarik gitu loh. Baik kakak. Kalau untuk argumen 10 argumen penyalipan karya iblis, poligami di Bible, Bible itu sudah dirubah-rubah, bahwa Triteos itu ajaran dari politis, ajaran Bible. Saya mendukung itu. Judulnya kan pendukung Edis naik. Iya, oke baik kakak. Ini saya bertanya tadi itu ada kaitannya begini. Karena di sini kan Pak Bombom di stiker ya menulis pendukung Edis naik. Sedangkan kita tahu bersama Edis itu tidak hanya membahas tentang tidak hanya berbicara tentang kekristenan, tetapi juga berbicara tentang agama kakak gitu loh. Apakah kakak juga mendukung Edis ketika membicarakan agama kakak gitu loh? Tadi kan sudah saya jawab. Saya benci kepada Edis ketika merendahkan agama saya, tapi saya mendukung Edis yang menghancurkan kekristenan dari dalam. Simple itu bang. Oke baik ya, berarti ada dua. Kakak tidak mendukung Edis ketika membicarakan agama kakak, tetapi kakak mendukung Edis. Bukan tidak, sorry. Saya tidak mendukung Edis ketika menghujat ya, bukan membicarakan. Saya senang orang Kristen bicarakan agama saya loh. Anda jangan salah paham. Kalau Pak Bombom mampu bicara tentang Islam sesuai kaidah Islam, saya sangat bangga dengan Pak Bombom. Karena saya berusaha ketika mengedukasi bicara konteks kekristenan, saya akan ikuti pola akademisnya Kristen, pola dalam ranah ilmiah kekristenan. Kecuali saya diserang dan didebat ya, itu saya pakai pemikiran orang yang debat saya, komparasi namanya. Dan Anda harus tahu, saya adalah orang yang tidak bisa manis di mulut lain di hati. Saya akui. Ketika Edis menghujat Islam, perbuatannya itu sangat keji. Kami Islam ini tidak diajarkan benci orangnya, saya benci perbuatannya ya. Dia sangat keji sekali ketika mengatakan Nabi Muhammad begini dan begitu. Tetapi perlu Anda ketahui, tapi ternyata saya bangga dengan ucapan Edis ketika Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Bible ajarkan poligami, Bible ajarkan politeis, Alkitab sudah dirubah-rubah. Kenapa? Karena itu yang saya ajarkan berulang-ulang kepada seluruh Kristen. 7 tahun saya dialog. Ternyata argumen itu yang dipakai Edis selama ini ketika mencari donasi. Artinya dalam pandangan Islam, betullah firman Allah, wallahu khairul makirin. Edis niatnya menghujat Islam. Niatnya menghujat Islam nih, mau rendahkan Islam. Tapi Allah buat Edis menjadi penghancur nomor 1 dalam ranah kekristenan. Dan itu sangat luar biasa membuat saya, Masya Allah, ternyata keburukan itu bisa mendapat hikmah. Terkadang hidayah itu orang Islam
tidak hanya melihat kebaikan-kebaikan dari apologet Islam saja mereka dapat, orang Kristen ya. Orang Kristen itu terkadang tidak hanya melihat kebaikan atau argumen kami yang tajam saja bisa jadi Islam. Tapi melihat kebobrokan Edis, tadinya Kristen yang bisa jadi berpikir, oh iya juga ya. Akhirnya betul juga ternyata kata Uni Rifa. Akhirnya mereka mendapat hidayah dari Allah. Itu pandangan saya. Maka saya bersyukur kepada Allah. Kak Rifa, sebentar. Ternyata Edis yang tadinya saya selesaikan. Menghujat Allah sama seperti orang Yahudi yang niatnya mau membunuh Nabi Isa, diganti sama Nabi Isa, mereka tertipu. Mereka mengaku bahwa yang dibunuh adalah Nabi Isa, ternyata bukan. Artinya, wallahu khairul makhirin. Edis yang niatnya menghujat Islam berbalik menghujat Kristen Tritunggal yang selama ini saya sesatkan. Gitu. Oke, baik. Kak Rifa, ini ada pertanyaan saya. Coba perhatikan pertanyaan saya baik-baik. Apakah Kak Rifa mendukung Edis menghujat kekristenan dan tidak mendukung Edis menghujat Islam? Apakah seperti itu, Kakak? Jelas. Salah Oke, Anda. jelas ya. Anda harus Oke, perbaiki baik. diksinya. Anda perbaiki diksinya ya. Saya tidak mendukung siapapun menghujat. Ya. Bagi saya pernyataan Edis itu bukan penghujatan, bagi kalian penghujatan karena bagi saya dalilnya ada. Ketika Edis katakan penyalipan karya iblis, bagi saya dalilnya ada, Yohanes 8:37. Ketika Edis katakan poligami diajarkan Bible, bagi saya dalilnya ada. Saya bisa tunjukin dalilnya semua. Ketika Edis mengatakan Alkitab sudah dirubah-rubah, saya bisa buktikan itu. Itu bukan penghujatan menurut saya, itu kebenaran. Tapi ketika dia mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, nggak ada dalilnya. Di mana dalilnya tertulis? Coba, ada tidak tertulis di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Raja Seks? Coba. Setiap penistaan dia terhadap Allah, terhadap Quran, semua tidak ada dalilnya, melainkan adalah framing dan asumsi liar. Tapi ketika dia mengatakan tentang kekristenan, saya bisa tunjukkan dalilnya. Makanya saya katakan, ketika dia menjelek-jelekkan agama Islam, bagi saya itu penghujatan karena nggak ada dalilnya. Ketika dia memporak-porandakan Kristen, bagi saya itu bukan penghujatan karena itu kebenaran, karena saya bisa tunjukkan dalilnya. Seperti yang saya ajarkan kepada dia dulu. Pak, saya juga bisa mengatakan hal yang sama. Pak Bom juga bisa membuktikan bahwa Edis melakukan penghujatan terhadap kekristenan, bahwa apa saja yang dikatakan Edis itu tidak ada dalilnya. Kami Kristen juga Tidak bisa masalah. mengatakan seperti itu, Kak Rifa. Tapi pertanyaan saya tadi simpel, Bro, Kak Rifa. Apakah Kak izin Rifa bro, mendukung Anda Edis bertanya ke menghujat kekristenan? saya menjawab. Jadi Bentar, begini bro, Kak Rifa. Anda kan Apakah bertanya, Kak Rifa saya mendukung menjawab. Edis menghujat kekristenan dan tidak mendukung Edis menghujat Islam? Pertanyaan saya Bro, sederhana itu, Kak. Saya ini menjawab bukan semau Anda. Saya menjawab sepengetahuan saya. Tolong jangan seolah-olah saya harus menjawab seperti yang Anda mau. Salah Anda bro. Saya independen dari dulu ya. Jangankan Anda, orang Islam saja tidak bisa setir saya. Ketika saya katakan Edis menghujat Islam, saya bisa buktikan. Artinya kalau Anda minta bukti, saya bisa buktikan. Kalau saya bilang Edis menyampaikan kebenaran tentang Bible, Anda bisa bantah. Satu saja, Anda bisa bantah nggak? Mari kita bahas penyalipan karya iblis. Anda bisa bantah nggak itu? Anda bilang tidak ada dalilnya dalam Bible. Coba buka Yohanes 8:37. Anda mau jelaskan apa? Kalau dengan Pak Bom nanti saya diskusi dengan Pak Bom saja, dengan Anda. Karena klaim itu dari Anda. Saya adalah orang yang tertarik apabila ada klaim saya minta bukti. Apabila saya mengklaim saya pastikan buktinya ada. Jadi kalau saya bilang, kita dengan Kak Rifa, di mana dalilnya tertulis letterlock penyalipan Tuhan Yesus rencana iblis. Yohanes pasal 8:37 saya sudah sebutkan. Anda kan makanya dengar Yesus rencana iblis. Silakan Kak Rifa. Yohanes pasal 8:37 Kita sampai baca ya. 40 baca Silakan bro. siapa yang bisa tunjukin ayatnya. Silakan. Letterlock ya. Saya minta letterlock rencana penyalipan Tuhan Yesus. Iya rencana iblis. letterleg silakan. Silakan letterleg. Tolong buka Ya, kita bacakan teman-teman ya. Yohanes 8 ayat 37. Anda silakan Bro, buka buka, kan. bro. Yohanes, Anda baca ya bro, Anda baca kuat-kuat sampai ayat ke-40 berapa itu? Bentar saya lihat. Yohanes, kita baca letterleg teman-teman ya. Tidak pakai tafsir ya, kita tidak butuh tafsir, kita letterleg. Yohanes pasal 8. Di situ tertulis kata penyaliban. Silakan tunjukkan kata penyaliban. Silakan Kak Rifa. Oke, bro saya bacakan ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membun-bun aku.
karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membun-bun aku. Ya, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembun-bun sejak semula. Emang di salib itu tidak dibun-bun? Emang di salib itu tidak dibun-bun? Jadi pertanyaan saya tadi, di mana dalilnya yang secara letterlek mengatakan rencana penyaliban Tuhan Yesus? Di mana di situ kata penyaliban, Karifa? Silakan tunjukkan. Yang menginginkan kematian Yesus di ayat itu siapa? Penyaliban, jangan lari kemana-mana. Kata penyaliban di mana di situ? Yesus mati di salib atau di situ kata setrum? penyaliban, Karifa? Silakan tunjukkan. Yesus mati Silakan di tunjukkan salib situ atau di di mana setrum? Kata penyaliban, silakan. Yesus mati di salib atau di setrum? Karena tadi tudingan Anda Jadi sebentar. Yesus Jadi mati di salib atau di setrum? lagi Pak Bombom. Ini ilmu cocokologi. Yesus mati di salib atau di setrum? Tunjukkan aja, jangan lari. Tunjukkanlah kalau penyaliban itu. Yesus mati di salib atau di setrum? sabar. Rencana iblis. Yesus mati di salib atau di setrum, saudaraku? Penyaliban, rencana penyaliban Tuhan Yesus, rencana iblis itu letter. Yesus matinya diapain, saudaraku? Silakan tunjukkan. Yesus matinya diapain? Ya, Yesus matinya diapain? Iya, santai lah. Yesus mati diapain? Wah, nggak bisa. Ya, Yesus mati diapain? Argumentum nggak? Saya minta pertanyaan Yesus, saya tadi apa? sirkular Katanya argumen kemana? itu adalah Anda dari tadi bertanya pertanyaan yang sama dari tadi Penyaliban itu ya, berulang-ulang kan ya. kakak menuding rencana penyaliban Tuhan Yesus itu rencana Oke, iblis. saya tanya. Mana letterlek tadi Yesus pertanyaan disalib. saya, rencana penyaliban Yesus Tuhan matinya Yesus diapain? secara letterlek ya, itu rencana iblis itu di Ya, mana Yesus tertulis gitu loh. Yesus matinya diapain, bro? Silakan. Yesus matinya Jangan lari diapain? kemana-mana. Itu dulu di Bro, jujur sama Bunda, nak. Jujur dong. Sama Jangan Bunda, menuding. jujur, nak. Itu Yesus yang namanya matinya diapain, membunuh. nak? Sebentar ya Bang Timothy, Yesus sebentar. matinya diapain, nak? Sebentar Bang Timothy. Saya Oke, sebentar Pak ya. Bobom, saya nggak mau jawab, ya udah berulang Iya, pertanyaannya. Sebentar ya Silakan Pak Pak Bobom. Bobom. Bentar ya Mas Timothy. Satu-satu loh. Bentar Pak. Bentar. Bentar Pak. Penyaliban Tuhan Yesus rencana iblis. Selesai. Sudah. Jadi gini ya, Pak Timothy dengan teman-teman semua ya. Pak Timothy sudah, ya Rifa itu begini. Rifa itu tidak mungkin kalau dia mau berdebat, boleh berdebat. Ini kan dia setujunya ya, dia setujunya. Jadi kenapa? Karena itu setujunya, terpapa, nggak apa-apa. Jadi kita jangan terlalu ini, yang kita kejar itu edis ya. Rifa punya pernyataan itu dalam kita diskusi Islam dan Kristen. Biarkan saja dia, nanti netizen yang menilai, oke? Saya bukan membela. Kalau edis tetap saya kejar, ya wajar. Kalau Rifa karena dia Islam, oke? Nggak apa-apa itu. Nah sekarang, ya silakan kau bertanya sama. Ya, jadi gini ya, kalau dikatakan itu, ini ada yang nulis nih, jangkarnya di mute dulu. Kalau dikatakan itu penyaliban karena iblis, tapi faktanya kan bukan pada saat itu kan terjadi pembunuhan kepada Yesus. Momennya masih beda. Lalu apa makna kata Yesus ketika Yesus berkata, aku memberikan nyawaku untuk mengambilnya kembali? Yesus yang ngasih. Bukan berarti eksekusi terjadi penyaliban karena berlangsungnya kejahatan karena iblis. Ini salah pikirmu, salah pahammu terhadap Alkitab, karena kau tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Sehingga karena kau tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, ilmu narasi liar, cocomologi, fitnah, hujat kepada iman Kristen engkau liarkan. Maka saya juga bisa mengatakan, ya, sama seperti yang kau narasikan kepada iman Kristen, saya juga bisa menarasikan bahwa Allah tidak pernah ada. Ini dongeng, ini iblis yang disembah Tuhan negeri Mekah. Jangan katakan saya hujat, karena tidak ada yang bisa bertemu dengan dia. Ini iblis. Allah Subhanahu wa taala iblis. Back to topic. Tunjukkan Back to dalilnya. topic. Ya, sebentar, saya Tunjukkan tunjukkan. dalilnya kalau Allah itu Saya iblis, tunjukkan. Kalau saya pakai dalil. Saya tunjukkan. Silakan tunjukkan. Diam, biar saya tunjukkan. Tenanglah. Ini kesurupan roh Tuhan atau kesurupan roh iblis Biar saya nih? tunjukkan yang kau sampai itu adalah iblis. Tarik Ya, nafas, makanya kau diam. Biar saya tunjukkan, kau diam. Kau tarik nafas, biar saya tunjukkan bahwa Allah yang kau sembah itu iblis. Kau diam.
Diam. Kalau Ini waktu ada saya, Roh ini Kudus waktu dalam saya kau dirimu, diam. kau pasti bijaksana. Ini waktu Ya, saya kau santai. diam. Ini waktu Santai saya kau deh ya. diam. Santai. Iya, Bunda Gembala iya, udah, lagi hold on. Kau menginjili diam, anak kau diam, domba. kau tenang. Nemenin Pak Ini Bobo. waktunya saya. Santai ya. Ini Bunda waktunya saya, pengikut kau Edis diam, nak. diam. Ya Bunda kalau Oke, tentang silakan. Kristenan Diam. Bunda Atur Pak sepakat Bom. Edis. Ini waktu Tunjukkan saya. data, tunjukkan data, silakan data. Biar saya buktikan. Data. Ya. Data bahwa Allah adalah iblis ya. Iya. Kita akan Biar bahas saya di sini. tunjukkan. Ini seru nih. Biar saya tunjukkan Tunjukin, bahwa Allah tunjukin. yang kau sembah itu iblis. Iya, tunjukin. Au. Sebentar ya, saya carikan datanya sebentar. Au. Makanya tenang, nanti kau stroke nanti, santailah. Katanya Kristen punya roh Sebentar, Tuhan dalam Bom. dirinya, Nanti tapi kalau kok saya malah kayak kebiawak. Sebentar. Santai, nggak usah tenang deh. Sebentar, Bom, nanti kalau saya tenggelam saya cari data. Keluarkan Nanti dulu. saya naikkan minta Santai naikin ya. deh. Lihat saya di bawah. Sebentar, Nampak Pak. kali tepu-tepu, Sebentar, nggak Pak. punya Sebentar, data. Pak. Pak Bom, saya cari data. Kasian sekali. Sebentar, Pak. Kau diam. Iya, makanya cari data dulu. Kalau mau Iya, cari kau data yang diam banyak omong. dulu Biasanya ngomong sebentar. dengan Nanti netizen kalau dulu. saya tenggelam, Iya, Pak diam. Bom. Kalau nggak punya data turun dulu. Ya udah kau diam Turun dulu. dulu. Diam dulu, Nggak diam dulu. punya Pak data, Bom, saya malah cari data hujat. sebentar. Kalau penyalipan karya iblis Sebentar, itu Rifa, disupport sebentar. sama Kau nggak usah Edis. panik. Kau panik kalau saya tunjukkan Allah Allah yang adalah bersembah itu iblis, iblis. tidak ada Saya mau ngomong satupun sama orang Bobom dulu. Islam yang support. Sebentar, Rifa. Sebentar, Rifa. Yang Rifa, mengatakan sebentar. Kau penyalipan juga iblis penghujat itu iman Kristen. adalah Kristen Seumur sendiri hidup kau bernama penghujat iman Edis. Kristen. Kau diam dulu. Oke, Kau diam. Kau Oke, panik Rifa, ada di saya. sabar. Saya mau Tuhanku tunjukkan iblis Allah yang tidak ada Sudah. satupun orang Islam yang Sabar, support. sabar. Sebentar, Kembalikan ke sebentar. host, kembalikan ke host. Sebentar. Sebentar, Umi tenang, Umi. Kau panik kan ngadepin saya. Karena Sebentar, kau tahu sebentar. siapa aku. Oke. Sebentar. Ya turun, ya tolong turun, cari data. Mau turun Iya, kan? iya. Nanti kalau mamanya saya tenggelam, Iya. sebentar, Iya. sebentar Pak Bom. Saya Iya, tidak iya, turun turun. dulu. Saya tidak turun Udah Pak Bom. turun. Sebentar, Rifa. Sebentar, Rifa. Saya tidak turun Pak Bom. Saya Ya, cari diam. data. Cari Kalau dulu, saya saya mau terpental, ngomong. udah diam kau Oke. dulu. Kalau begitu mute. Diam. Kalau Nggak begitu usah mute. Oke, sudah. Diam Sebentar. dulu, kita mau ngomong Mute, ini. oke. Saya ulangi, Selamat. Pak. Saya Aduh, ulangi. nanti saya Diam rukat. dulu. Nanti saya rukat. Umi diam juga. Umi diam. Nanti saya Pak mute ya. Bom roomnya nanti Dulu, rusak. kau diam dulu, Bom. Rifa. Saya mau ngomong sama Bom. Kau usah kau panik. Kau baru saya Kau bongkar turun Allah. dulu. Kau sudah bikin saya kena rukat. Kau yang Umi saya panik, sudah mute dulu ya. Dek. Sudah. Kau cari data Biasa, dulu. nggak apa-apa. Kita di sini Nggak, saya diskusi kasihan ilmiah. Pak Bom. Saya kasihan sama dia. Dia kelihatan panik. Maksudnya santai Ya lah. begini ya teman-teman Kenapa? ya. Kan- Kalian sebentar Umi, santai. kalian tidak bisa menunjukkan data. Di sini room saya open kamera. Kalian enak bisa kalian tidak ditahu siapa. Saya yang nanti masuk penjara ya. Paham ya? Karena saya membiarkan kalian menghujat. Pakai data, jangan menghujat. Ingat ya, saya di sini open kamera. Minta maaf ya. Kalian yang enak saya yang masuk penjara. Jadi I'm sorry to say. Silakan tunjukkan data baru berargumen. Kalau Pak tanpa Bom. data saya tidak izinkan. Pak Bom, Dan sabar. bisa dibacakan nggak Pak Bom? Ya saya 53 ayat 1 sampai 12. Nanti. Nggak usah percuma. Kita di sini, kalau kalian mau diskusi sama Rifa tentang penyaliban, kalian masuk dari Rifa saja. Ini kita lagi bicara tentang Rifa dukung Edis. Edis, Ya, silakan. teman-teman Kristen banyak yang Saya tidak membutuhkan kepancing. Rifa untuk membenarkan Edis di sini, enggak. Ya, kalau Rifa sudah menyatakan demikian, ya sudah. Itu pandangan Rifa. Jangan kita terlalu ngotot. Yang kita ngotot itu adalah kita menyerang dia, kitab sucinya tentang apa. Saya bikin topik. Nah itu kalau masalah penyaliban, saya kira Edis didukung oleh Rifa itu sah-sah saja. Biarin aja urusan Karena mereka. iya urusan mereka. Jadi bagi saya orang Islam dukung Edis karena mereka mempunyai sesuatu yang kita tidak miliki. Kenapa? Karena mereka berpikir satu sisi Edis menghujat mereka, tapi di satu sisi yang lain, sesuai dalam firman Tuhannya mereka, itu saya sudah baca dalam surat Al-Maidah ya, Al-Maidah 14. Makanya mereka bilang mereka bersyukur dan memang itu terbukti ya. Itu kalau menurut saya ya, itu terbukti dan itu sudah tertulis memang ya di dalam Alkitab juga. Yang tadi saya baru baca di 1 Yohanes 2 ya, ayat yang ke 14 dan selanjutnya ya. Jadi itu ayat 18 19 itu ya. Jadi itu sesuai. Jadi bagi saya orang di sini fair. Ya, saya nggak bisa karena saya open kamera. Ada apa-apa kalian menghujat di sini, saya yang kena tangkap, bukan kalian. Jadi minta maaf, silakan kita diskusi pakai data. Saya bukan apa, lebih baik saya jadi orang pengecut. Kalau kalian bilang orang pengecut, silakan kasih naik, siapkan saya uang 10 miliar. Silakan, ada uang 10 miliar kan, Umi? Iya toh? Sebanding kan, biar saya masuk penjara, anak istri saya makan. Betul nggak Umi? Saya juga mau itu. Ya lihat 10 miliar ini ke Oke saya. Pak Bom.
Kita Ya, harus silakan. kembalikan ke tema ini Pak Bom ya. Tema kita Ya, itu temanya saya ini. mendukung Edis dalam Ya. argumennya. Jadi gini, teman-teman Kristen, kalau kalian mengatakan Edis menghujat Kristen, bentar ya Tanimbar. Kalau kalian saudaraku Kristen mengatakan bahwa saya menghujat karena mendukung Edis, kenapa di Komal Edis kalian bela Edis? Kenapa kalian malah bela Edis? Itu kan lucu. Apakah hanya karena berbeda yang menyampaikan, mentang-mentang ketika saya Islam yang menyampaikan saya dituduh menghujat. Giliran Edis yang menyampaikan itu ditepuk tangani. Kalian menghina Pak Bom. Maka saya di sini mendukung argumen Edis bahwa penyalipan karya iblis berdasarkan Yohanes pasal 8 37 sampai 40. Ya, silakan kau tunjukkan dalil bahwa Al-Qur'an mengatakan Allah adalah iblis. Ya Silakan. baik, ya saya akan kasih tahu Pak Bom tolong bukakan datanya. Saya kasih tahu ya, Maryam 83. Kau buka. Jangan saya buka, kau buka. Saya nggak mau on cam kalau begitu. Wah, anak Tuhan takut ini katanya ada Bukan Tuhan takut, dalam saya masih dirinya. pengen karena darah saya kan halal. Wah, ini udah niat menghujat di Darah Pak saya Bom. halal. Ini Pak Bom bahaya Kenapa ini Pak kau- Bom. kalau Orang kau ini memang menghujat Islam, di rumah coba Pak Bom, bukakan nanti kita Pak Bom bacakan. masuk penjara. Iya, nanti saya masuk Ini- penjara, teman-teman. Saya tidak mau. Kau menganiaya Pak Bom kau. Kau pakai roomnya nggak buat mau ya. menghujat melepaskan kemarahanmu kepada Islam Pak Bom. Kalian, Kau korbankan. kalian kalau mau menghujat orang Islam silakan, tapi jangan di room saya. Kalian bilang saya pengecut, ya kasih 10 miliar baru saya tidak pengecut. Ya, supaya biar anak istri saya bisa makan. Kasih 10 miliar sini. Ada punya 10 miliar kan? Ayo sudah sini, biar sudah. Baru kalian mau hujat-hujat sini gak apa-apa. Biar gak apa-apa saya diproses. Saya makan tidur juga di penjara kok. Iya toh? Sama Pak Bom, sama kita Pak Bom. Penjara lebih enak di luar, Pak. Loh, daripada kalian sini kasih 10 miliar. Oke, silakan Tanimbar, silakan. Baik, ini selamat malam, assalamualaikum. Kecil suaranya Tanimbar, kecil sekali. Ya, oke, selamat malam, salam, assalamualaikum. Ya, Pas saya dengar suaranya kecil. Warahmatullahi Makasih Pak Hilman. suaranya kecil. Tanimbar tes, suaranya tes, kecil. Bentar saya besarkan handphone saya dulu bentar. Oh sudah, oh ini. Ya lanjut deh. Ya, Uni saya ingin menanggapi ayat yang Uni tadi kasih ya di dalam Yohanes berapa itu ya tadi ya. Nah, itu kan tidak Gini ada deh. kata salib. Itu Nah, jangan dulu itu dipotong. yang mengatakan itu Edis deh harusnya. Kenapa kamu udah pernah naik ke room Ya. Edis kah? Ya, jadi begini. Ya. Umi Rifa ini mendukung Edis, punya pernyataan dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Umi hanya membenarkan secara imannya dia, ya. Jadi kalian tidak paham kan, ini logikanya loh. Jadi kalau kalian mau berdebat bukan masalah Alkitab kepada Umi. Yang kalian harus bahas adalah Al-Qurannya, kitab sucinya. Dia hanya mendukung Edis dan kalau mendukung itu harus kita lawan Edis. Ya, Umi ini hanya sebagai orang dari belakang yang mendukung. Karena dia orang Islam. Kalian paham ya? Ya baik Pak Bom, saya mengerti. Tidak mungkin dia mengetahui karena dia tidak imani Ya, Kristen. Kalian masa tidak paham sih? Iya, saya tidak terlalu problem ya tentang apa yang Uni jelaskan tadi itu kan dari Edis. Nah, buat saya gereja Tuhan itu panggilan Tuhan. Tuhan sendiri yang pilih gerejanya. Bukan gelar atau dinasti, tetapi panggilan Tuhan. Pilihan Tuhan itu gereja Tuhan. Jadi saya no problem jika ada gereja Tuhan yang menyimpang, itu bukan urusan kami, itu urusan Tuhan, haknya Tuhan, gitu. Jadi itu tidak jadi, cuman saya ingin tunjukkan bahwa ayat yang tadi Uni berikan itu dari Edis, ini saya akan jawab. Sebelum jawab saya mau ngomong dulu. Nanti izin Pak kau Bom. jawab di Edis. Kalian tidak mengerti makna hari ini kita diskusi kah? Oh Tuhan, itu yang nanti kita diskusi sesama Kristen. Kalau kita orang Kristen semua Pak Bom, tahu. saya kasih Aduh, saya kan izin saya kasih lihat ini sampai- masukan ke beliau sama Tanimbar. Tanimbar begini loh bro, adikku ya. Kamu lihat tema Pak Bom ini. Pendukung Edis naik ya.
Saya naik karena saya mendukung 10 argumen Edis. Paham? Nah, satu argumen yang kita bahas adalah bahwa penyalipan itu karya iblis. Dan saya ajarkan itu ke Edis dulu. Saya tunjukkan dalilnya ke Edis, Yohanes 8:37 sampai 40-an. Ya. Nah, jangan kamu pikir saya tidak tahu teologinya Kristen, adekku. Mungkin kalau diuji teologi Kristen saya lebih paham daripada Anda. Mohon maaf, ini bukan sombong karena saya juga belajar secara kontekstual. Saya coba jelaskan, nanti Pak Bom kalau salah tolong luruskan. Dalam teologi Kristen, saya kaget Edis mengatakan penyalipan karya iblis karena dalam 3 jurnal yang saya baca, bapak-bapak gereja dimanapun mereka mengajar itu mengatakan penyalipan karya Allah. Dalilnya mana? Dalilnya menurut bapak-bapak gereja dan mayoritas pendeta Kristen baik dia Katolik ataupun Protestan, gereja Reform atau Anglikan, bahwa penyalipan karya Allah karena sudah ada nubuatan Mesias nanti akan mati dan bangkit di hari ketiga. Maka otomatis mayoritas Kristen percaya penyalipan adalah karya Allah untuk keselamatan bagi kaum Kristen. Jangan ajarkan saya tentang teologi Kristen, saya paham. Ya, itu teologi Kristen. Tapi saya Islam, pendebat Islam, di mana saya ini membuktikan kalau Kristen salah. Ketika saya dulu membuktikan, woi Kristen, sadar kalian. Kata Yesus penyalipan itu karya iblis. Makanya kami tidak percaya penyalipan Yesus. Ternyata ajaran yang saya sondingkan bertahun-tahun sudah masuk tertanam di jiwa Edis dan banyak orang Kristen. Itu alhamdulillah. Akhirnya Edis sadar bahwa ternyata penyalipan adalah karya simbolis. Paham gak? Jadi kalau Anda coba menjelaskan kepada saya tentang konsep keselamatan atau soteriologi Kristen. Sorry dek, saya udah tahu soteriologi Calvinis, saya tahu. Soteriologi Armenian saya tahu. Soteriologi universal saya baca, saya belajar dek. Jadi gak usah ajarkan ke saya bagaimana konsep Kristen teologis. Justru saya di room saya kalau ada Kristen yang melenceng dari konsep teologinya saya balikkan itu. Di gereja kau bukan kayak gitu loh. Salah kok kawan di sini. Jadi sebentar saya potong. Saya potong teman-teman begini. Lanjut. Teman-teman sebentar ya. Tolong teman-teman pahami. Di sini bukan satu poin saja ya. Kan pendukung Edis naik, ini kan pernyataan Edis bukan satu teman-teman. Jadi malam hari ini selesai dalam imannya Rifa, mereka tidak setuju kalau penyaliban itu rencana Allah Bapa. Jadi di sini kita membahas tentang ada 10 item. Contoh ya, pertama yang tadi. Yang kedua boleh poligami. Di ajaran Kristen tidak ada ayat mengatakan poligami. Tapi imannya Rifa boleh poligami. Makanya Rifa setuju dengan Edis. Paham ya? Jangan cuma ambil satu poin. Makanya sih kan pendukung Edis. Rifa mengakui itu. Ya itu iman Islam. Yang ketiga. Perjanjian lama sudah usang. Itu Edis katakan. Ya. Dan Rifa tidak imani iman kami. Ya, itu wajar kalau dia dukung Edis. Yang keempat, di dalam iman kekristenan ada ajaran politeis, ya kan? Itu Rifa mengakui itu. Nah ini mas, jadi jangan satu poin aja, kalian tidak paham di sini kan? Nah yang kelima, saya bukan dukung Rifa, bukan. Kita berbicara akademik ya. Yang kelima, Tritunggal buang di tong sampah. Rifa punya iman tauhid. Dia kenapa dukung? Karena memang dia punya mau selama ini kita berdebat. Dia maunya Kristen harus, dia lawan Kristen harusnya pakai dia punya ilmunya tauhid. Dia harus bagaimana bisa mengalahkan kita. Bahwa Kristen itu Tuhannya 3. Itu menurut Rifa. Wajar dalam diskusi. Itu akademik. Saya tidak boleh setuju dan Rifa gak boleh. Saya harus bantah itu ya teman-teman. Nah yang selanjutnya. Yesus punya Tuhan. Dan Yesus bukan Tuhan. Itu menurut Islam benar. Menurut Edis benar. Menurut kita salah. Nah selanjutnya. Yesus sendiri. Nah Alkitab ditambah-tambah. Yang terakhir Edis mengatakan. Dia tidak pernah menyembah Yesus. Hanya berbakti. Islam juga demikian. Islam percaya bahwa Yesus Isa Al-Masih. Mereka mengakui Isa Al-Masih. Mereka berbakti melakukan apa yang Isa lakukan
ajarkan. Tapi mereka tidak menyembah Isa Al-Masih. Mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perbedaannya? Nah ini yang kalian, saya ini bukan apologet odong-odong. Kalian mau benci saya epen kah? Saya menjaga, saya punya status sebagai apologetika. Dan saya tidak mau merusak kekristenan dari dalam. Itu yang harus saya lawan. Saya bukan berpihak. Rifa di sini naik 10 item itu yang harus kalian kita diskusi malam hari ini. Bukan satu bro. Oke? Bukan Rifa menjelaskan, oh saya dukung dia karena Alkitab mengatakan. Enggak, itu bukan ilmunya Rifa. Karena Rifa itu orang Islam. Nah, apa yang tadi masalah contoh poligami, itu di ajaran Islam mengajarkan. Boleh kalau kau mampu 4, itu benar. Nah sekarang pertanyaannya Rifa, dia mendukung ya? Dia mendukung karena apa yang diajarkan dalam Al-Quran 4. Edis mengatakan ya sudah. Berarti apa? Dia kenapa Rifa mendukung? Jujur ya. Kenapa Rifa mendukung? Salah satunya 5 tahun lalu Edis diskusi dengan Rifa. Apa semua yang ilmu secara tidak langsung terdoktrin di Edis. Ya, terdoktrin di Edis. Paham ya? Uni Rifa, Nah, saya tugas mau kita- nanya satu, boleh Silakan. nggak? Rifa? Satu saya mau nanya. Baginda Rasulullah itu benar nggak bisa membaca dan menulis? Ya, pada waktu wahyu turun beliau ummi. Dan semua mayoritas umat pada waktu itu tidak ada tradisi tulis baca. Ya, tradisi orang Arab pada waktu wahyu diturunkan itu tradisinya hafalan. Makanya Quran itu metode penyimpanannya, penjagaannya dan transmisinya itu metodenya hafalan. Jadi bukan tradisi tulis menulis. Baca membaca itu tidak ada. Ya, oke. Tapi Baginda Rasulullah kan pedagang. Kalau pedagang nggak berdagang dia. Kalau dia nggak bisa. Nenek baca dan menulis, saya nggak bisa baca tulis. Bentar bro. Bro, orang Padang Sumatera Barat itu bro, itu bukan saya yang pertama sekali lahir bro. Nenek saya itu nggak sekolah bro, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Jadi kamu pikir nggak bisa jualan gitu? Nenek saya, kakek saya itu orang Sumatera Barat. Rata-rata kami orang Sumatera Barat, orang Batak juga, orang Manado juga itu. Nenek moyangnya Pak Bom Bom itu memangnya kalau nggak bisa baca nenek-neneknya dulu, emang nggak bisa jualan apa? Emang kalau orang jualan itu harus bisa baca tulis? Siapa bilang begitu? Makanya gini bro, jadi relevansnya antara bisa membaca dan menulis dengan jualan itu bukan berarti ketika orang tidak bisa baca tulis dia nggak bisa jualan. Itu nggak bisa dikatakan begitu karena ilmu antropologi mengatakan bahwa yang namanya jualan itu tidak ada wajibnya bisa baca tulis karena ini berkaitan dengan pengetahuan tentang harga dan jumlah dan mata uang pada waktu itu. Pahami itu bro. Ya. Jadi ketika dulu di zaman VOC Anda tahu ada namanya sekolah negeri VOC yang dirikan apa namanya? Sekolah rakyat. Dan itu yang dapat sekolah rakyat itu tidak semua orang. Tapi apakah pada waktu itu semua orang yang tidak sekolah waktu itu nggak jualan? Nenek saya pedagang sukses loh di Sumatera Barat loh bro. Jualan sapi loh nenek saya loh. Ya emasnya gede-gede loh dulu loh. Tapi sorry, almarhum Buya Sakur dia nggak yakin tuh Baginda Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu gimana sih? Memangnya Sakur siapa? Ya dia kan apa namanya, ya lumayan pendidikan, secara pendidikan juga lumayan gitu. Nah, Dia juga paham. makanya benar kata Deddy Kubuze. Deddy Kubuze itu bilang kuliah itu bukan berarti seorang itu pintar, tapi tanda bahwa dia pernah berpikir. Oh enggak dong, kuliah itu enggak gini-gini. Kok Benar, enggak dong? betul, Umi Rifa, saya dukung itu, betul. Kuliah itu Enggak, bukan orang pintar, tapi dia pernah berpikir, betul itu. Dia apalagi dia master degree ya kalau saya nggak salah. Dia sudah teruji Bro, jangankan kompetensinya, master degree. kapabilitasnya. Oke, Anda bisa tunjukkan kepada saya alasan kenapa dia tidak sepakat dengan itu. Anda bisa tunjukkan kepada saya sehingga Anda bisa menilai dia. Saya paling anti nilai orang kalau saya tidak baca profilnya dulu loh. Jadi gini bro, dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan pujian bro. Anda orang yang nggak ngerti ucapan Buya Sakur menilai dia hebat,
Itu bukan karena Anda tahu ucapannya, tapi karena Anda Kristen. Karena Anda merasa ucapan Buya Sakur itu mendukung Anda, bro. Kalau Anda paham, sebentar. Kalau Anda paham dasar dari si Sakur mengatakan bahwa dia berbeda pendapat dengan saya dengarkan sekarang, silakan kasih 2 menit. Saya dengarkan alasan kenapa Anda mengatakan Sakur benar. Harus pakai keilmuan Islam ya. Silakan. Ya enggak, maksud saya dia udah master degree. Kalau minimal dia punya kapabilitas, punya kompetensi yang Teman-teman sudah perhatikan ya. Anda lagi bicara sama umat Islam loh bro. Anda ngerti nggak? Anda lagi bicara sama saya loh. Saya jangankan master degree kayak apa, hantu blau kayak S-teler, S10 kayak. Kalau ucapannya tidak koheren dengan realitas, saya bisa tolak loh. Itu kami independen loh bro. Kami ini bukan orang yang terkekang dengan otoritas di mana gelar itu menjadi pasti benar. No. Gelar itu bukan kepastian kebenaran bro. Gelar itu bisa dibeli bro. Anda bisa kuliah kalau Anda punya uang dan Anda bisa zaman sekarang saya pernah dengar itu yang mau bikin skripsi kalau mau bayar orang tuh bisa. Bukan berarti karena dia memang ahli di situ. Gelar itu bukan kepastian seseorang itu ahli di situ bro. Karena mendapatkan gelar itu bisa dengan banyak cara. Nah, saya minta Anda tunjukkan ke saya alasan Sakur mengatakan dia berbeda dengan saya apa sehingga Anda menilai bahwa dia itu punya dasar dan dalil bukan karena Anda bilang dia degree. Ya, karena gelar itu tidak menjadi kepastian, tidak membuat seseorang itu betul-betul cerdas. Ya, ada orang yang tidak sampai gelarnya sekolah tinggi, tapi dia cerdas. Anda pernah dengar istilah dulu yang bentar ya. Anda pernah dengar dulu sejarahnya siapa yang menciptakan Thomas Alva Edison kalau tidak salah. Berapa kali dia keluar dari sekolah itu? Anda tahu Einstein itu punya diagnosa, dianalisis dia punya disleksia itu. Jadi tolong bro, kalau Anda menilai seseorang pastikan penilaian Anda itu benar, bukan penilaian kan pasti dia hebat, kan dia akademis loh. Kalau begitu Anda mau mengatakan setiap yang pasti cerdas itu pokoknya harus S2, S3, S1 gitu. Wah bahaya kalau begini nih. Ini bahaya nih orang-orang begini nih. Makanya saya tuh Islam. Saya tidak berpatokan melihat kebenaran itu dari gelarnya. Tapi setidaknya gelar itu adalah verifikasi bahwa dia secara sistematik pernah belajar. Gitu ya. Nah tolong saya akan mengatakan bahwa Pak Bom ini Alkitabiah atau Kristen bukan saya tidak katakan beliau Alkitabiah tapi dia mengikuti Kristen mainstream yang diajarkan gereja. Saya punya jurnalnya. Kalau Pak Bom bilang penyalipan karya Allah itu memang gitu jurnalnya yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja kalian. Edis tidak ngikutin bapak gereja, tapi Edis saya katakan Alkitabiah karena saya Islam, karena saya bisa buktikan. Jadi menurut saya lah Pak Bom, ya bentar bro. Sebelum Anda, saya selesaikan dulu. Menurut saya justru Pak Bom ini yang tidak Alkitabiah karena dia lawan debat saya. Pasti saya bilang Pak Bom ini salah. Saya bersama Edis dalam argumen ini. Pahami itu.